Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tips and Trick Monetize. Hari ini, saya akan menunjukkan cara mendapatkan lebih banyak penayangan dengan cepat menggunakan teknik sequel. Ini adalah langkah demi langkah yang sudah digunakan Brian Dean untuk mendapatkan lebih banyak penayangan di videonya secara cepat, dengan waktu kurang dari 2 minggu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu, lalu like videonya serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik dari saya. Sesuai pengalaman dari Brian Dean, ternyata untuk mendapatkan lebih banyak penayangan dengan cepat tidak berasal dari sumber trafik penelusuran YouTube, melainkan dari sumber trafik rekomendasi video. Dalam kasusnya, 25% penayangan Brian Dean berasal dari sumber penelusuran, tetapi 41% lainnya berasal dari sumber trafik rekomendasi video. Rekomendasi video adalah bagian di sisi kanan setiap video di YouTube atau di bagian bawah jika kita menggunakan perangkat seluler. Dan jika kita bisa menampilkan video kita sebagai video yang direkomendasikan YouTube, maka kita bisa mendapatkan ribuan bahkan jutaan penayangan dengan sangat cepat. Untuk melakukannya, cara terbaik menampilkan video kita sebagai video yang direkomendasikan YouTube adalah dengan menggunakan cara teknik sequel. Faktanya, dengan menggunakan teknik sequel ini, Brian Dean bisa mendapatkan 66% penayangan dari sumber trafik rekomendasi video. Dan cara untuk mendapatkan lebih banyak penayangan dengan cepat menggunakan teknik sequel yang pertama adalah: pertama, temukan video populer yang mempunyai niche yang sama dengan Anda. Kenapa harus menemukan video di YouTube dengan banyak penayangan? Ingat, tujuan dari teknik sequel ini adalah untuk memunculkan video kita sebagai video yang disarankan YouTube, dan ketika video kita muncul di samping video yang populer, maka banyak orang akan mengklik dan menonton video kita. Lalu, bagaimana cara menemukan video populer yang mempunyai niche yang sama dengan kita? Berikut 2 strategi sederhana yang terbukti berhasil dengan baik. Yang pertama, kita gunakan pencarian YouTube. Yang perlu kita lakukan adalah mencari kata kunci yang menggambarkan video yang akan kita buat, dan kemudian perhatikan video di hasil pencarian yang sudah memiliki banyak penayangan. Yang kedua, kita bisa melihat video pesaing kita yang populer. Buka saja channel pesaing kita, dan lalu pilih video, kemudian urutkan video berdasarkan yang populer. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan banyak daftar video teratas mereka. Seperti contoh channel ini, dia menggunakan teknik sequel untuk mendapatkan lebih dari 1 juta penayangan di salah satu videonya. Ketika dia melihat video pesaingnya yang paling populer, lalu dia menggunakan video itu untuk langkah nomor 1. Langkah kedua, yaitu buat video yang lebih besar dan jauh lebih baik dari pesaing Anda. Jadi, setelah kita menemukan video yang populer, saatnya kita membuat video yang lebih besar dan jauh lebih baik dari pesaing kita tadi. Lalu, kenapa ini penting untuk dilakukan? Beberapa waktu lalu YouTube menerbitkan makalah yang disebut dengan Deep Neural Networks for YouTube untuk rekomendasi video. Makalah ini menjelaskan tentang cara kerja video yang disarankan oleh YouTube, dan ternyata, YouTube fokus pada sesuatu yang disebut waktu tonton yang diharapkan. Waktu tonton yang diharapkan sederhana. Ini adalah tebakan YouTube tentang berapa banyak waktu yang akan dihabiskan seseorang untuk menonton video kita setelah mereka mengekliknya. Dan tentu saja, YouTube akan merekomendasikan video yang membuat orang tetap di YouTube, jadi, semakin banyak waktu tonton maka akan semakin baik. Misalnya, kita baru saja mengunggah video tentang sesuatu, sebut saja video A. Dan YouTube mulai menampilkan video kita di sidebar video yang disarankan. Saat orang-orang mengeklik video kita, rata-rata mereka hanya menontonnya selama 30 detik. YouTube tahu bahwa ketika seseorang mengklik video kita sebagai video yang disarankan, itu hanya akan menghasilkan waktu tonton 30 detik, dan video tersebut sudah memiliki waktu tonton yang diharapkan selama 30 detik. Sekarang mari kita lihat video kita yang lain. Sebut saja video B. Kali ini rata-rata orang menontonnya selama 2 menit. Jadi kesimpulannya, video ini sudah memiliki waktu tonton yang diharapkan yaitu 2 menit, 4 kali lebih banyak daripada video A. Dan karena video B memiliki waktu tonton yang lebih tinggi, maka YouTube akan merekomendasikannya di sidebar video yang disarankan. Jadi agar video kita muncul sebagai video yang disarankan YouTube, maka video kita harus membuat orang-orang tetap menonton, dan agar orang-orang bisa terus tetap menonton, syaratnya video kita harus bagus dan bermanfaat. Dan disitulah teknik sequel ini berperan. Kita buat video yang lebih baik dan lebih lengkap dari video pesaing kita tadi. Dengan kata lain, di sini kita akan membuat video seperti episode 1, episode 2 dan seterusnya. Intinya video kita harus menyerupai video pesaing kita. Caranya,
Pertama, buatlah video intro yang keren. Mengapa ini sangat penting? YouTube mengatakan bahwa 15 detik pertama video kita sangat besar pengaruhnya. Jika kita kehilangan minat seseorang dalam 15 detik pertama, maka mereka akan menonton video yang lain. Tetapi jika kita bisa menarik perhatian mereka dalam jeda 15 detik ini, maka mereka akan bertahan menonton video kita. Lalu, bagaimana cara membuat video intro yang keren? Caranya mudah, kita isi video intro dengan cara memberitahu kepada penonton tentang apa yang ingin kita bahas dan apa yang akan kita dapatkan, beserta bukti nyata secara jelas dan lengkap. Kedua, buat video dengan durasi lebih panjang dari video pesaing kita. Ini adalah hasil analisa yang dilakukan oleh Brian Dean. Dia menemukan bahwa video berdurasi panjang lebih cenderung mengalahkan video berdurasi pendek. YouTube mempromosikan video yang membuat orang tetap di YouTube, dan video yang memiliki durasi lebih lama adalah yang terbaik. Misalnya, kita memiliki video dengan durasi 3 menit, meskipun seseorang sudah menonton video tersebut sampai selesai, waktu tonton yang dihasilkan hanyalah 3 menit. Sedangkan jika kita membuat video berdurasi 10 menit, meskipun seseorang hanya menonton setengah dari video kita, waktu tonton yang dihasilkan sebesar 5 menit atau lebih. Seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, tambahkan interupsi pola pada video kita. Interupsi pola sangat besar pengaruhnya untuk meningkatkan retensi penonton dan waktu tonton video kita. Lalu, apa itu interupsi pola? Interupsi pola adalah susunan yang ada di dalam video kita, seperti menambahkan background musik, merubah sudut kamera, lelucon, video ilustrasi, yang intinya membuat penonton merasa berbeda dari video pesaing kita. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu optimalkan video Anda. Ketika kita mengoptimalkan video YouTube, kita sering mengoptimalkannya untuk SEO. Tetapi, untuk menggunakan teknik sequel ini kita tidak berfokus untuk mendapatkan peringkat di penelusuran YouTube. Jika kali ini kalian masih menggunakan SEO itu bagus, anggap saja bonus. Karena itu bukan tujuan utama kali ini, tujuan utama kita adalah agar video kita muncul sebagai video yang disarankan di samping video populer. Mari kita lihat contoh berikut ini. Video ini mendapatkan lebih dari 1 juta penayangan. Namun ketika dicari menggunakan kata kunci di YouTube, malah videonya tidak muncul di peringkat 3 besar, melainkan video dia muncul dari video yang disarankan. Jadi, bagaimana cara kita mengoptimalkan video agar muncul sebagai video yang disarankan? Caranya sangat sederhana, cukup salin kata kunci pesaing Anda. Faktanya, Akademi Pembuat Konten YouTube mengatakan bahwa ketika metadata video kita cocok dengan video yang ditonton seseorang, maka video kita akan cenderung muncul sebagai video yang disarankan. Dengan begitu, berikut adalah cara mengoptimalkan video agar muncul sebagai video yang disarankan. Yang pertama yaitu, ucapkan kata kunci pada video Anda. Kita mungkin memperhatikan bahwa YouTube dapat memahami apa yang kita katakan di video kita. Itu memang benar, akan tetapi masih belum sempurna. YouTube hanya memahami sekitar 90–95% kata-kata yang kita ucapkan dalam video. Lalu, ketika YouTube mendengar kata kunci tersebut, maka secara otomatis kita sudah membantu YouTube lebih cepat memahami topik tentang video kita. Kedua yaitu, optimalkan judul video Anda. Kalian bisa menggunakan kata kunci yang sama dengan pesaing kalian, lalu lakukan sedikit variasi agar tidak sama persis dengan kata kunci pesaing kita. Seperti contoh berikut ini. Ketiga, optimalkan deskripsi video Anda. Sama halnya dengan cara mengoptimalkan judul video tadi, kita bisa menggunakan deskripsi pesaing kita untuk mengoptimalkan deskripsi video. Seperti contoh berikut ini. Cara keempat yaitu, optimalkan kolom tag. Terakhir, copy kata kunci yang ada di tag video populer pesaing kita. Untuk melakukannya, kita harus menggunakan tools TubeBuddy atau VidIQ. Lalu kita pilih tag yang menggambarkan video kita atau pilih yang sekiranya sangat cocok dengan judul dan deskripsi video kita. Dengan begitu, maka YouTube akan merekomendasikan video kita di samping video populer tersebut. Sebelum saya tutup tutorial kali ini, saya akan memberi bonus strategi untuk melengkapi beberapa cara di atas, yaitu, cara meningkatkan CTR video yang disarankan. CTR adalah rasio klik tayang, artinya dari semua orang yang melihat video kita, mereka benar-benar mengekliknya, dan semakin tinggi CTR maka semakin banyak penayangan yang akan kita dapatkan. Misalnya, video kita muncul di samping video yang populer sebagai video yang direkomendasikan YouTube, dan 5% orang yang menonton video populer tersebut pasti akan mengeklik video kita. Itu sudah bagus. Akan tetapi jika kita dapat meningkatkan rasio klik tayang menjadi 10%,
maka kita akan dapat menggandakan penayangan tanpa melakukan hal lain seperti optimasi SEO dan sebagainya. Berikut ini cara meningkatkan rasio klik tayang. Pertama, keluar dari YouTube atau buka jendela penyamaran di Chrome. Dengan begitu, riwayat tontonan kita tidak akan mempengaruhi apa yang kita lihat. Selanjutnya, kunjungi video populer yang nantinya akan kita buat untuk menampilkan video kita sebagai rekomendasi video. Lihat thumbnail di sidebar video yang disarankan, lalu buatlah thumbnail yang berbeda dari thumbnail tersebut. Di sini kita buat thumbnail dengan warna hijau. Dengan begitu maka thumbnail kita akan benar-benar terlihat sangat menonjol. Dan karena sangat menonjol dari video lainnya, maka kita akan bisa mendapatkan rasio klik tayang yang sangat tinggi. Oleh karena rasio klik tayang tinggi itu, video kita bisa mendapatkan ribuan penayangan setiap bulannya. Jadi, itu saja teknik sequel yang dapat saya bagikan. Dan saya harap cara tersebut dapat membantu kalian mendapatkan lebih banyak penayangan di YouTube. Jika kalian suka dengan video ini dan ingin menonton video lebih banyak lagi, pastikan subscribe channel ini sekarang juga, agar tidak ketinggalan video menarik dari saya.